Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang bacaan-bacaan ghaib di Al-Quran. Bacaan-bacaan ghaib di Al-Quran ini definisinya adalah bacaan-bacaan atau lafal-lafal yang ada di Al-Quran yang itu terkesan asing, bahkan terkesan menyalahi kaidah-kaidah ilmu tajwid umum, sehingga perlu panduan khusus dalam membacanya. Yang pertama ada imalah. Imalah ini yaitu cara membacanya dengan mengganti bacaan ro menjadi re, sehingga terdengar seperti ini bacanya di Quran surah Al-Hud. Di Quran surah Hud ayat 41, wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Bukan dibaca bismillahi majroha, tapi diganti re, bismillahi majreha wa mursaha. Yang kedua itu ada ishmam. Cara membacanya yaitu di huruf atau di lafal la ta menata nanti sambil mencucu atau memanjangkan kedua bibir ke depan pada pertengahan gunnah manna. Contoh bacanya di Quran surah Yusuf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya bana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Cara bacanya la ta'manna. Jadi pas di pertengahan manna itu dimonyongkan bibirnya. La ta'manna. Yang ketiga ada tasil, teman-teman. Tasil ini cara membacanya adalah dengan menyambungkan dua hamzah kotok sehingga dibaca panjang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'jamiyyu wa arabi. Jadi bukan dibaca a'jamiyyu, tapi dibaca panjang a'jamiyyu wa arabi, seperti itu. Yang keempat, teman-teman, ada hukum nakal. Hukum bacaan nakal terletak pada satu surat, yaitu di Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Seperti ini bacanya. Saya langsungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bukan dibaca bi'sal ismu, tapi dibaca bi'salismu. Dalam kaidah ilmu qiraah pada lafal bi'salismu ini terdapat dua hamzah wasal, yaitu hamzah pada alif lam ta'rif dan hamzah pada lafal ismu. Pada al ta'rif dan hamzah pada lafal ismu, sehingga kedua hamzah wasal tersebut tidak perlu dibaca ketika disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi cara membacanya bukan bi'sal ismu, teman-teman, tapi dibaca bi'salismu, bi'salismu. Nah, teman-teman, hukum bacaan ghaib yang kelima yaitu badal. Badal ini adapun yang tergolong bacaan ghaib atau asing terbagi menjadi 4 lafal, yaitu yang pertama lafal ituni yang terdapat pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 4, yang cara membacanya itu apabila diwakafkan berhenti pada lafal fis samawat, maka dibaca ituni, bukan ituni atau gimana ya, maka dibaca ituni jika itu diwakafkan di bis samawat. Namun apabila diwasalkan atau diteruskan, maka tetap dibaca sama seperti tulisan pada kalimatnya, fis samawati tuni, gitu. Lebih tepatnya bacanya seperti ini, Quran surah Al-Ahqaf ayat 4.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi ma am lahum syirkun fis samawat. Ini contoh bacaan diwakafkan, berarti seterusnya dibaca ituni bi kitabim min qabl. Nah, itu jika diwakafkan. Namun jika diwasalkan diteruskan maka bacaannya minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabl. Namun jika diwasalkan maka dibaca seperti yang terdapat di lafal Quran Al-Ahqaf ayat 4 tersebut. Berikutnya di hukum bacaan guru badal yang kedua yaitu pada lafal ya basutu di Quran surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi cara membacanya yaitu dengan menggunakan huruf sin, bukan huruf shad. Biasanya dalam Quran Indonesia, Utsman Indonesia ada tanda huruf sin kecilnya di atas shad. Itu sebagai tanda itu bacaan ya basutu, maka dibaca pakai sin. Bacaan huruf yang keenam yaitu saktah. Cara membacanya itu dengan wakaf berhenti tanpa mengambil nafas selama 2-4 harakat. Kemudian melanjutkan kalimat selanjutnya. Contohnya di bacaan surat Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila man raqa. Nah, ini tanpa mengambil nafas. Bukan wa qila man raqa, tapi wa qila man tanpa mengambil nafas wa qila man raqa. Kemudian contoh yang kedua di surat Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, ini juga tanpa mengambil nafas. Bukan kalla bal. Bukan, tapi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, tanpa mengambil nafas. Kemudian hukum gharib yang terakhir yaitu yang ketujuh, mad dan qasr. Bacaan beda pada lafal ana, semua lafal ana dhamir atau kata ganti orang pertama tunggal, yaitu berarti aku dalam Al-Quran menurut riwayat Imam Hafiz dibaca pendek meskipun tulisan pada kalimatnya adalah panjang. Misalnya pada surah Al-Kafirun, contohnya wala ana abidum ma'abattum, bukan dibaca wala ana, bukan, tapi dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abattum. Pada lafal lain yaitu di surah Al-Insan ayat 15, bacanya seperti ini. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, pada lafal tersebut jika dibaca wasal itu maka dibaca pendek. Tapi jika diwakafkan seperti saya tadi maka harus dibaca sukun. Contohnya ketika dibaca diwakafkan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Maka kalau dibaca wakaf maka harus sukun, berhenti. Tapi jika dibaca terus atau wasal maka harus dibaca pendek. Contohnya seperti ini. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kanat qawarira langsung karena dibaca pendek.
bukan qawariro, tapi dibaca pendek qawariro min fiddatin. Nah, sekian untuk hukum bacaan gharib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.